Kelas ibu, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita masuk ke materi belajar, Bapak akan absen dulu. Siapa tahu ada teman kalian yang halangan hadir ya. Ahmad Farid, Hadir Pak. Sofanuddin, Hadir Pak. Multazam Umar, Hadir. Sherly. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya lengkap, tidak ada yang halangan. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita semuanya bisa berjalan lancar ya. Amin. Untuk selanjutnya belum belajar silakan dipimpin doa pada ketua kelas. Farid, kami persilakan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak perlu sampaikan karena Bapak juga mempunyai program PTK, penelitian tindakan kelas ya. Jadi Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian sebelum Bapak menerapkan metode demonstrasi di mapel fikih, dan nanti setelah diterapkan metode demonstrasi bagaimana hasilnya. Paham ya? Jadi untuk sebelum belajar atau memasuki materi, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal 5 butir pilihan ganda ya. Semuanya nanti harus mengerjakan dan nanti dikumpulkan. Setelah selesai mengerjakan, nanti lanjutkan belajar memahami materi tentang pernikahan. Paham ya? Selanjutnya Bapak minta kalian mengerjakan tes ya. Tadi kan pretest. Sebelum Bapak mengasihkan materi, namanya pretest tadi ya. Setelah Bapak kasihkan materi, apa kemampuan kalian dalam mengisi soal? Bapak semangat ya. Usahakan semuanya meningkat nilainya. Karena tadi masih ada teman yang nilainya masih di bawah standar. Jadi usahakan setelah adanya materi yang Bapak sampaikan, apa yang kalian kerjakan bisa meningkat hasilnya ya. Paham semuanya ya? Paham. Soal masih sama 5 soal ya, pilihan ganda. Jadi nanti kamu isi yang kalian pahami dan jawab yang benar. Jangan lupa nama.
Jadi diteliti memang soal dianalisis karena di situ ada pertanyaan hot yang perlu analisis dan perlu kehati-hatian dalam menjawab ya. Karena untuk materi fikih pada K13 yaitu kita juga bisa menerapkan efek rekod dan soal tes yang ada hotnya. Yang serius sadar. Satu, dua, tiga. Semangat. Susah apa tidak menurut kalian? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Arif? Mudah apa susah? Alhamdulillah, hampir susah Pak. Alhamdulillah, agak susah ya. Jadi kalau yang mengatakan susah berarti ada pemikiran atau logikanya digunakan. Tapi kalau menjawabnya mudah itu kayaknya tidak dipikir ya. Gimana? Yang mengatakan mudah tadi siapa? Arabia. Gimana, sudah dikerjakan semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Iya, Pak.
kawin. Kita dikasih tahu, suruh jangan nyari punya teman ya. Jadi penilaian ini bagaimana kalau begini terus? Yang diutarakan ya, aku bapak hukum di lapangan suruh lari malah. Pak, ini saya mau bertanya yang Pak, ini nomor 5 maksudnya bagaimana Pak? Yang nomor 5, Iya. oh ya, Bapak jelaskan ya yang nomor 5 soal mana tadi ya? Soal tes yang nomor 5 Ya Pak, mana? Coba lihat. tentang fukoha. Jadi yang nomor 5 ini para ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Umar, ya ini kan mengharamkan nikah mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak ya, Iya. dengan berpedoman pada surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Terus ayat yang kedua, ayat tersebut mensyaratkan hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau istri-istri. Sedangkan terdapat alasan pasangan dalam nikah mut'ah tidak bisa berfungsi menjadi istri disebabkan kecuali, ini maksudnya yang dikecualikan itu apa? Apakah satu tidak saling mewarisi, alasan kenapa nikah mut'ah dilarang? Yang kedua tidak iddah nikah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa. C. Nikah mut'ah tidak menyebabkan kekurangan hak seorang dalam hubungan dengan beristri 4. C. Nikah mut'ah berlaku hanya di zaman Nabi. E. Dengan nikah mut'ah tidak dianggap seorang menjadi muhsin. Hal ini karena dengan mengambil wanita melalui nikah mut'ah tidak menjadikan wanita itu sebagai istri maupun sebagai jariah. Bisa dipahami? Boleh? Ya. Siap bisa Pak? Oh ya, silakan dikerjakan. Iya Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak akan kumpulkan ujian untuk setelah materi ya, atau ujian di sini. Kali sudah, Jaminang sudah, terus Jandiani sudah, Muhammad Saddam Hussein sudah, terus Iswat dan Hasanah, terus Sania Rahma sudah, terus Rizka sudah, dan ini ketuanya sudah juga, ini Agung, dan ini Muhammad Sofan ya. Jadi nanti kita selidiki atau kita lihat bareng-bareng ya, mana jawaban kalian yang salah dan mana yang benar. Jadi soal pertama, di antara rukun nikah adalah adanya wali. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat orang tua tidak mau memberikan restu pada anaknya untuk menikahkan. Di bawah ini hukum nikah dinyatakan tidak sah kalau dengan izin restu orang tua apabila ini menurut Zahriyani itu perbedaan agama sehingga orang tua enggak merestui hubungan anaknya. Ya, di sini jawabannya Zahriyani, Syairli,
terus Zamzam, Sadam, terus Uswatun Hasanah, terus jawabannya siapa lagi? Sally, oh Salvia, Rizka, terus Ahmad bin Faid, Agung. Semuanya jawabannya sepakat sama, berarti benar semuanya ya. Terus soal yang kedua, dalam mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia, pernikahan yang menjadi syarat sahnya pernikahan ada 5. Terus yang ditanyakan di sini, siapakah orang yang berhak menjadi wali dalam masalah seperti di atas, yaitu tatkala orang tua tidak mau merestui atau mengijabkan atau menjadi seorang wali. Di sini jawabannya Sofan, yaitu saudara laki-laki, padahal ayahnya masih ada. Terus di sini aku menjawab paman, adiknya bapak, ya. Terus Aman Farid, saudara laki-laki. Muhammad Rizka, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ini punya Salvia, tidak ada jawabannya. Kenapa tidak dijawab Salvia? Ketinggalan Pak. Oh, ketinggalan. Ya. Nah, ini nilainya kosong ya, karena tidak dikerjakan. Iya, Pak. Terus punya Uswatun Hasanah, yaitu kakek dari ayah. Terus Sadam, wali nabi. Terus Zamzam, kakek dari ibu. Terus Sally, kakek dari ibu. Terus Daryani, kakek dari ibu. Ini kayaknya jawabannya ada yang benar ya. Nah, jawaban yang pas adalah kakek dari ayah, ya. Karena yang menikahkan adalah ayahnya. Kenapa kakek dari ibu? Selanjutnya yang nomor 3, sebelum menentukan hibah, seorang laki-laki hendaknya memperhatikan beberapa hal untuk menentukan perempuan. Ya, di sini pertanyaannya, syarat sebelum melakukan hibah yaitu macam-macam. Yang dikecualikan di sini adalah jawabannya Zamriani, sang calon tidak dalam proses hibah. Menurut Sally, sang calon tidak dalam proses hibah. Terus Zamzam, sang calon tidak dalam hibah, sama ya. Punya Uus, jawabannya mengetahui dan melihat calon mempelai. Punya Salvia, jawabannya sama, mengetahui dan melihat calon mempelai. Terus punya Rizka, mengetahui dan melihat calon mempelai. Dan punya Farid sama, mengetahui dan melihat mempelai. Terus Agung, jawabannya sang calon tidak dalam proses hibah. Terus Sofan, jawabannya mengetahui dan melihat calon mempelai meski bukan kewajiban. Jadi yang dikecualikan di sini adalah jawabannya memilih pasangan sesuai keinginan sendiri, ya. Jadi jawabannya tidak ada yang benar. Ya, masih perlu belajar lagi. Iya, Pak. Terus untuk soal yang kelima, beberapa fuqaha seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Ibnu Umar mengharamkan nikah. Pertanyaannya, sedangkan terdapat alasan pasangan dalam nikah karena tidak bisa berfungsi menjadi istri disebabkan kecuali, yaitu dengan nikah tidak dianggap sah menjadi muhsin. Ini jawabannya Sofan, jawabannya Agung juga sama, jawabannya Munfarid juga sama, jawabannya Rizka juga sama,
Jawabannya uswatun hasanah nikah mut'ah tidak menyebabkan berkurangnya hak seorang dalam hubungan dengan beristri 4. Beda ya. Terus jawabannya sadar nikah mut'ah tidak menyebabkan berkurangnya hak seorang dalam hubungan dengan sama dengan punya uswatun hasanah tadi. Terus yang punya jam-jam iddah nikah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa. Jadi jawabannya ini tidak ada yang pas atau yang benar ya. Karena yang pas adalah nikah mut'ah tidak menyebabkan berkurangnya hak seorang dalam hubungan dengan beristri 4. Itu salah. Terus yang pas yaitu iddah nikah mut'ah tidak seperti biasa, tidak saling mewarisi. Apa jawabannya teman-teman yang pas? Beristri 4. Beristri 4. Jawabannya nikah mut'ah tidak dianggap seorang menjadi muhsin. Ini karena dengan mengambil wanita melalui nikah mut'ah tidak menjadikan wanita itu sebagai istri maupun sebagai jariah. Jadi jawaban ada yang benar, ada yang salah. Tapi menganggap dari soal 5 rata-rata itu benar 3, yang 2 salah. Jadi masing-masing peserta didik punya nilai berapa berarti kalau 9 masih di bawah standar. Harusnya minimal benar 4 supaya bisa masuk standar. Untuk besok Bapak akan evaluasi lagi metode demonstrasi, padahal tadi sudah dipraktekkan langsung dan juga sudah dijelaskan di LKPD, juga ada video pembelajaran. Namun mungkin pemahaman atau olehnya Bapak menyampaikan materi masih sulit dipahami oleh kalian, maka usahakan mari bersama-sama diperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Bisa dimengerti ya? Bisa. Dan untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terkait materi pernikahan. Jadi menikah adalah akad nikah adalah suatu kegiatan yang sangat sakral. Jadi menikah tidak boleh untuk tujuan main-main, dan juga menikah harus dilandasi dengan mencari ridho Allah ya. Dan juga tidak segampang itu untuk melaksanakan pernikahan, karena menikah itu syarat atau perlu sekali persiapan yang matang, terutama mental, ekonomi, dan yang lain. Karena dalam membangun rumah tangga itu semuanya saling berkaitan, terutama masalah ekonomi, masalah mental. Kalau mental masih kurang siap, tentunya gampang sekali bercekcok atau saling bertengkar dengan pasangannya atau istrinya. Akhirnya bisa menimbulkan perceraian. Itu yang terjadi banyak sekali atau yang dialami oleh para pasangan yang menikah di usia muda atau usia dini, karena mentalnya belum siap, sehingga banyak sekali terjadi perceraian. Sehingga kalau sudah terjadi perceraian, tentunya siapa yang disusahkan atau yang merasa disusahkan, yaitu kembali lagi kepada orang tua. Makanya kelak seandainya kalian mempunyai program, mempunyai keinginan mau membangun rumah tangga, ya harus minimal persiapan ya yang matang ya. Harus ada kesiapan yang betul-betul lahir dan batin. Secara lahir siap, batin juga siap. Terus dalam hal pernikahan yang perlu diketahui juga ada syarat rukunnya ya. Syarat rukunnya harus kalian pahami betul, karena tanpa itu akad nikah tidak akan dihukumi sah. Yang selanjutnya, karena ini di bulan Agustus, jadi mari kita sama-sama mana
jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara kita, dan untuk itu kita memberi hadiah Fatihah kepada semua para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ila syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususan ila pahlawan Republik Indonesia yang telah berjuang memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Dan untuk yang terakhir, Bapak seperti biasa nanti akan mengirimkan tugas LKPD untuk bahan materi besok ya, dan usahakan dipelajari ya di rumah, jangan cuma dibiarkan ya. Nanti Bapak share di grup WA ya, jadi kalian pahami, dan besok tatkala Bapak ketemu kembali, Bapak akan menanyakan satu-satu yang terkait dengan materi selanjutnya, yaitu masalah perceraian. Yang tadi kita bahas dalam pernikahan, besok terkait perceraian dalam agama. Baik, untuk selanjutnya kita tutup bersama-sama kegiatan siang ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan pesan terakhir, Bapak pesan kalian tetap semangat belajar dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita lebih baik ke depannya, dan usahakan gunakan waktu sebaik mungkin. Waktunya istirahat, waktunya belajar ya untuk belajar. Jangan terlalu sibuk mengotak-atik handphone. Silakan main game, tapi ingatlah waktunya. Jangan sampai waktunya sholat kalian tinggalkan untuk main game. Waktunya belajar untuk main game. Itu yang bisa menghalangi kesuksesan kalian ke depan. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian kasih nama dan jawab dengan benar ya. Dan Bapak kasih waktu 10 menit.
Bapak akan mengumpul hasil kalian. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi siang ini, yaitu yang berkaitan dengan pernikahan. Baik, pernikahan adalah bentuk ibadah, yaitu bentuk ibadah yang berupa ijab dan qabul yang dilaksanakan ada seorang mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga ada seorang wali, ada seorang saksi, ada 2 orang saksi. Nah, itu namanya akad nikah. Tujuannya yaitu untuk mencari ridho Allah. Ya. Sedangkan hukum menikah itu ada 5 macam. Ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, dan yang terakhir hukumnya haram. Dan pengertiannya masing-masing hukum tersebut Bapak sudah mengirimkan LKPD di WA kalian, ya kan, sudah dipelajari. Nanti silakan masing-masing untuk mendiskusikan, ya. Mudah-mudahan dalam hasil diskusi nanti bisa memberikan pencerahan. Dan untuk selanjutnya, karena metode yang Bapak terapkan supaya kalian mempunyai kesemangatan, semangat belajarnya tambah giat, jadi metode yang Bapak inginkan ada perubahan, yaitu metode demonstrasi, yaitu praktek langsung di tempat, supaya dalam memahami materi kalian lebih mudah, ya, lebih bisa dimengerti. Dan untuk selanjutnya Bapak ingin masing-masing kelompok, ya, atau bagian mempraktekkan akad nikah yang sesuai dengan materi yang sudah Bapak kirim lewat WA yang ada di LKPD. Paham ya semuanya? Siapa Bapak? 3. Oke, masing-masing yang diberi tugas untuk menjadi peran. Ada yang menjadi peran seorang penghulu, seorang wali, seorang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, 2 orang saksi. Silakan maju ke tempat dan membawa kursinya sendiri-sendiri, ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salatullah alaika. Ya, silakan pengantar manten untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Ya, silakan untuk mempraktekkan kegiatan ijab dan qabul. Munfarid sebagai seorang, ya silakan. Munfarid sebagai penghulu, Sofanuddin sebagai mempelai laki-laki. Ini mempelai putrinya Shirley, dan Uus sebagai ibunya Shirley, dan ini sebagai bapaknya Shirley. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan supaya kita bisa berkumpul di tempat ini, yang insya Allah tempat ini dipenuhi oleh barokah. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita diberikan syafaatnya. Allahumma amin.
tuan rumah dari mempelai wanita dan yang terhormat dari mempelai pria, dan langsung kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir pada kegiatan resepsi akad nikah pada hari ini. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mahmudi binikmati wa ma'budi bi kudratin wa mutaqi bi sultani al-marhubi min adabihi wa sadwati anafidi umruhu fi samaihi wa ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa a'azzahum bi dini wa akramahum bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa innal umura kullaha bi badillah ya'ti fiha ma yasha wa yahkum ma yurid, la mu'akhkhara lima qadama wa la muqaddama lima akhara wa la yajtami'u isnani wa la yaftariqani ila abi qada'i wa qadri wa kitabi minallahi qad sabaqa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikh wa limasayyihikum wa lisyairil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal hadirin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak, apakah pernikahan putri Bapak yang menikahkan atau diwakilkan? Baik, akan saya wakilkan kepada Bapak sebelumnya. Terima kasih. Ya, silakan untuk walinya mempelai putri untuk meninggalkan ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Sofanuddin bin Maliki dengan anak saya yang bernama Sherly binti Saudara Husain dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 100.000 dan emas 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sherly binti Saddam Hussein dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana Pak Saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan. Ya. Jangan lupa lembur nanti malam. Sudah, Pak? Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Sepertinya panjang tuh di sini. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bapak akan membagi 3 kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, dalam diskusi ini nanti masing-masing kelompok harus bisa memberikan pertanyaan dan juga bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Ya? Siap. Paham ya? Siap, Pak. Oke, mulai untuk diskusi. Siapa duluan yang akan memberikan
silakan. Baik, saya Pak. Ya, silakan Reku A untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan memberikan pertanyaan kepada semua kelompok. Saya mau menanyakan bagaimana hukum pernikahan beda agama atau beda keyakinan. Apakah menurut Islam disahkan dan menurut perundang-undangan diperbolehkan? Baik, pertanyaan saya. Ya, bagus sekali pertanyaannya, penuh analisis. Jadi kelompok A menanyakan kepada kalian teman-teman, bagaimana hukum pernikahan beda agama. Secara agama apakah disahkan dan secara perundang-undangan apakah diperbolehkan. Ya, siapa yang akan memberi jawaban? Silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan Reku A memberikan jawaban. Menjawab pertanyaan dari kelompok A. Untuk menjawab pertanyaan saudara, maka kami akan menjelaskan pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUP adalah 1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan itu. 2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP. Hal ini berarti undang-undang perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 221. Baik, itu jawaban dari kelompok C. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya teman-teman. Luar biasa sekali jawabannya. Ya, bagaimana Reku A? Apakah bisa menerima jawaban dari Reku C? Baik Pak, saya menerimanya dengan puas. Alhamdulillah. Lanjut untuk grup mana dulu? Kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan? Ya, silakan Reku B untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin bertanya kepada semua kelompok. Siapa sebenarnya yang berhak mengesahkan akad nikah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Reku B, yaitu terkait siapa yang berhak mengatakan sah pada proses akad nikah. Ya, bagaimana jawabannya? Silakan, siapa yang akan memberikan tanggapan? Saya Pak. Oh ya, silakan Reku A menanggapi pertanyaan dari Reku B. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reku B. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan orang Islam adalah bisa dilacak dari ketentuan-ketentuan hukum Islam atau fikih Islam soal itu. Dalam ketentuan fikih Islam yang masyhur yang kemudian diadopsi dalam pasal 14 KHI, secara singkat dapat ditegaskan bahwa pernikahan itu sah apabila telah dipenuhi 5 rukun nikah: calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Berikut syarat-syaratnya yang mengiringinya. Yang menjadi persoalan di sini, siapa pihak yang berhak dan berwenang menetapkan sah atau tidaknya akad nikah? Apakah saksi nikah sebagaimana yang biasa terjadi ataukah penghulu? Menurut hemat penulis, dengan melihat fungsi saksi dalam akad nikah, menurut saya
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saksi bukan pihak yang berhak mengesahkan akad nikah. Keberadaannya memang penting karena di masa sekarang, sesaat setelah akad nikah, fungsinya adalah untuk mengumumkan telah terjadi suatu pernikahan, dan di masa mendatang fungsinya adalah untuk mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan bila terjadi pengingkaran pernikahan. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ragu. Jawabannya ya, luar biasa sekali. Kritis jelas ya bahwa yang mengesahkan suatu akad pernikahan itu sebenarnya tinggal melihat syarat rukunnya. Kalau semuanya terpenuhi, otomatis akad nikahnya hukumnya sah. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, dari grup mana yang belum memberikan pertanyaan? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Reku, saya memberikan pertanyaan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia akan menanyakan ke semua ibu. Apakah sah jika dilakukan ijab kabul di dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi video call? Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Soalnya bagus sekali. Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok C terkait fenomena pernikahan yang lagi ngetren ya karena sedang COVID-19, yaitu pernikahan melalui daring atau beda tempat atau melalui digital. Pertanyaannya yaitu apakah diperbolehkan atau sah menikah melalui video conference atau video call? Ya, silakan bagi kelompok lain untuk memberi jawaban atau tanggapan. Silakan. Siapa duluan yang akan menanggapi? Saya, Pak. Ya, Ragu B yang akan menjawab. Silakan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Cek. Jadi dalam hal tersebut terdapat dua perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring. Dalam fikih kontemporer ada yang telah membahas mengenai pernikahan online. Meski terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan, Kiai Aminuddin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab qabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab qabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah. Tidak boleh menggunakan lafal lain karena di dalam lafal nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan qabul. Syarat lain adalah ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Pada syarat tersebut ada pertanyaan, apakah satu majelis ini harus benar-benar dalam satu ruangan yang sama atau bisa berbeda tempat tapi dalam satu kondisi yang sama. Misal sedang melakukan panggilan video atau taklim yang dilakukan secara online. Kiai Aminuddin menjelaskan lebih mendalam bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekedar muamalah biasa. Sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak di ruangan yang sama. Namun ulama yang lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat. Seperti pasangan yang salah satunya harus diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan, atau salah satu pasangan yang terjebak di negeri seperti Italia yang melakukan karantina atau lockdown sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia, maka bisa melakukan pernikahan dengan panggilan video. Berbeda jika pernikahan dilakukan dengan hanya menggunakan telepon. Sebagian ulama tidak memperbolehkan kasus ini karena ulama saat itu mengkhawatirkan bahwa orang yang melakukan ijab qabul bukanlah orang yang sama yang dimaksud. Namun ada sebagian ulama yang menyetujui jika kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu dengan keduanya. Rasulullah sebenarnya memberi solusi mengenai hal ini untuk menikahkan pasangan.
Jika wali nikah tidak dapat hadir, maka bisa diwakilkan dengan orang lain atas izin wali nikah yang sah. Ya. Ya, baik. Itu jawaban dari kelompok B yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya teman-teman. Jawabannya. Jadi untuk regu mana tadi yang bertanya? Regu sini ya. Ya, bagaimana regu C? Apakah bisa diterima jawaban dari regu B? Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Paham semuanya? Jadi untuk selanjutnya supaya diskusi kita bisa silakan dari teman siapa yang akan menyimpulkan diskusi yang barusan kita bahas atau kita laksanakan. Saya Pak. Oh ya, silakan teman kalian akan menyimpulkan hasil diskusi pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini adalah yang pertama tentang pernikahan beda agama, yaitu di Islam tidak diperbolehkan, lalu belum jelas hukumnya di perundang-undangan. Lalu yang kedua terkait tentang yang mengesahkan pernikahan, itu bisa dilihat dari syarat dan rukunnya, jika terpenuhi maka sah pernikahan itu. Lalu yang ketiga tentang pernikahan video call, itu masih ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Ulama yang tidak memperbolehkan yaitu alasannya karena syarat pernikahan harus dalam satu majelis. Ya, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam